Baik, eh, teman-teman kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa meskipun dalam Zoom untuk melanjutkan materi perkuliahan kita di Fisika Dasar 2. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, bahwa kita telah mempelajari terkait dengan hukum Gauss. Ya, apa itu hukum Gauss? Di mana pada hukum Gauss itu salah satunya nantinya digunakan untuk menentukan atau menghitung besarnya kuat medan listrik di suatu titik yang diakibatkan oleh sebuah muatan. Baik muatannya itu nanti berupa muatan diskrit maupun muatan kontinu. Baik muatannya berupa titik maupun muatannya berupa bola ataupun berupa silinder. Ya, gimana konsepnya? Bagaimana prosesnya? Nanti kita akan coba kita lihat bersama terkait dengan perbedaan antara antara satu dengan yang lainnya. Nah, baik. Jadi kalau kita perhatikan bersama seperti yang ada di layar, ya, seperti yang ada di layar. Teman-teman bisa perhatikan di sana bahwa ini adalah salah satu bentuk dari penggunaan hukum Gauss untuk menentukan kuat medan listrik. Jadi secara garis besar bahwa hukum Gauss itu menyatakan bahwa besarnya atau jumlah garis gaya yang menembus suatu luasan, ya, menembus suatu luasan tertutup, ya, luasan tertutup itu sama dengan atau sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi atau yang ditutupi oleh suatu luasan tadi. Sehingga nanti bisa kita lihat dari sini bahwa akan sama seperti ini, ya. Itu adalah besarnya. Jadi hukum Gauss-nya berbunyi demikian. Nah, terkait dengan itu tentunya secara garis besar jenis material yang digunakan dalam sebuah konsep medan listrik ini ada dua, ya. Yang pertama adalah material konduktor dan material isolator. Seperti yang sudah kita sampaikan bersama bahwa material konduktor adalah suatu material di mana muatan-muatan atau elektron-elektronnya itu dapat bergerak secara bebas, ya, yang disebut sebagai elektron valensi, ya, dia dapat bergerak secara bebas. Nah, karena pergerakannya ini, maka karena dia juga elektron valensi, dia berupaya untuk lepas sebenarnya, untuk lepas dari bahan tersebut, sehingga posisi dari muatan itu akan berada di permukaannya, ya, di kulitnya, di permukaannya, karena berusaha ingin lepas. Nah, sementara ketika kita berbicara tentang isolator, maka muatan-muatan di dalam isolator itu tidak bisa bergerak bebas. Dia akan tersusun secara merata, ya, secara homogen di dalam semua permukaannya, bukan yang permukaan, semua istilahnya apa? Volumenya, ya, dalam volumenya. Karena dianggap dia bahwa ketika dia berupa isolator itulah benda pejal. Jadi dia akan tersebar secara merata. Nah, salah satu yang menjadi kunci atau salah satu adalah pertanda bahwa dia adalah sebuah isolator, ya, sebuah isolator, maka kalau di situ nanti ada muatan persatuan panjang, muatan persatuan luas, atau muatan persatuan volume, itu salah satunya itu adalah dia menunjukkan bahwa dia adalah isolator. Kecuali kalau ada kalimat yang lain, ya. Ketika ada kalimat yang lain akan berbeda. Tetapi ketika dia ada kalimat bahwa muatan tersebar secara merata, ya, pada sebuah benda berbentuk bola, benda berbentuk silinder atau apapun, atau suatu luasan begitu, maka dia dikatakan sebagai isolator. Tetapi ada kalanya, ya, ada kalanya soal yang menjebaknya bagaimana? Menjebaknya demikian, ya. Muatan tersebar secara merata pada sebuah permukaan, ya, sebuah permukaan, ya. Jadi kalau dia kalimatnya adalah sebuah permukaan, maka dapat diartikan dia berupa konduktor,
ya, di sebuah permukaan, ya, sebuah permukaan, ya, permukaan bola misalnya, permukaan kulit bola, ya. Jadi istilahnya adalah permukaan. Tetapi kalau isolator biasanya muatan tersebar secara merata pada sebuah benda yang berbentuk bola. Nah, itu misalnya demikian, maka dia dikatakan sebagai apa namanya, sebagai isolator. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang ada di monitor atau di layar, maka di situ kemarin kita juga sudah sampaikan bahwa ada dua buah material atau bahan. Yang pertama adalah isolator, yang kedua adalah konduktor. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan, sebenarnya kalau misalnya kita di dalam satu soal itu ditentukan bahwa sebuah muatan, ya, atau sebuah konduktor memiliki muatan sekian misalnya. Jadi kalau konduktor, ya, konduktor, maka karena muatannya itu ada di dalam saja, maka atau di permukaan saja, maka di dalam konduktor, di dalam, ya, itu E-nya akan sama dengan 0. Ya, di dalam, karena tidak ada muatan. Jadi E-nya di dalam itu sama dengan 0. Berbeda dengan apa namanya? Berbeda dengan isolator. Ketika isolator, ini perbedaannya di sini, ya. Ada isolator, maka akan seperti ini isolator. Maka dia tidak terdistribusi secara di permukaan, tetapi di dalamnya akan terdistribusi. Maka di sini ada RP-nya. RP itu adalah posisi di mana benda itu akan ada. Jadi mungkin kita bisa lihat sebentar, ya. Jadi kalau misalnya kita coba bandingkan, sebenarnya di sini sudah ada perbandingannya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan perbandingannya. Jadi kalau misalnya kita punya dua bahan, ini adalah isolator, ini adalah konduktor. Ya. Jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan, ketika dia konduktor ini adalah bahwa muatan di permukaan. Muatan di permukaan. Nah, karena dia di permukaan, maka di dalamnya, di dalam konduktor itu, maka E-nya sama dengan 0. Ya, karena E-nya sama dengan 0, sudah akan seperti ini. Ini E-nya. Dia kan R-nya di situ sama dengan itu, maka dia akan sama dengan 0. Ketika di luar, ya, di luar akan sama seperti ini. Ketika dia di luar, maka apa? Ketika di luar, dia akan seperti ini. E dot dA-nya sama dengan dq per epsilon 0. Ya, maka dA-nya ini akan berubah. Jadi dA-nya ini adalah dari dA-nya, bahwa dA-nya itu akan sama dengan apa? dA kemarin. Bahwa dA ini adalah luas permukaan Gauss. Luas permukaan Gauss dengan jari-jari R-nya. Jadi kalau di sini atau di titik ini ya juga segitu. Maka semakin jauh, semakin kecil. Sehingga di sini menjadi apa? Karena ini berupa bola, maka dA-nya adalah 4 pi R kuadrat. Tergantung R-nya itu nanti ada di jarak berapa. Sehingga nanti akan masuk menjadi demikian. Ya. Sementara kalau kita berbicara tentang isolator, ya, isolator, maka dia akan terdistribusi secara merata di dalamnya. Jadi di sini ada muatannya, di sini juga ada. Misalnya ini adalah R1, di sini adalah R2, kemudian di sini adalah R3, sampai ini adalah R4. Ya. Maka di setiap itu akan muncul muatannya. Muatannya bagaimana? Maka di sini kalau kita dapatkan, maka dq-nya adalah sama dengan apa? Rho dV. Ya, tergantung pada ini. Jadi kalau misalnya dia ada di sini, maka dia jari-jarinya adalah ini. Maka ketika titik 1, maka akan sama dengan rho dV-nya apa? Ini kan permukaan bola menjadi, ya, bola kan? Maka ketika bola dia menjadi 4/3 pi R1 pangkat 3. Itu dq-nya. Ya. Ketika di titik 2 bagaimana? Ya, titik 2 dari sini. Ya, maka kalau di titik 2, maka dia akan menjadi apa? Rho dV, dV-nya apa? Tetap 4/3 pi R2 pangkat 3. Dan seterusnya, sehingga akan sama dengan seperti ini. Ya, itu ketika dia di dalam. Sampai nanti dia R sama dengan A.
Di R sama dengan A bagaimana? R4 berarti kan R4 atau R sama dengan A, maka saya akan dapatkan apa? Rho 4/3 pi R pangkat 3. Ya, tepat di sini adalah pangkat 3. Ya, ketika tepat di situ. Sementara DA-nya bagaimana? Sama DA-nya. Jadi kalau dari sini, misalnya kalau saya buat tabel begini, ini DA-nya. DA-nya berarti sini apa? Titik 1 berarti apa? 4 pi R1 kuadrat. Ya, R1 kuadrat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka nanti akan didapatkan nilai yang demikian. Sehingga kalau kita buat plotnya, yang satu seperti ini, yang satu akan seperti ini. Plotting dari medan listriknya. Jadi ini isolator, yang di sini adalah isolator, yang di sini adalah konduktor. Ya. Yang di sini adalah isolator, ya, isolator, yang di sini adalah konduktor. Karena apa? Kalau di sini muatannya akan terdistribusi hanya di permukaan saja. Jadi kalau kita tuliskan, ini muatannya di sini aja. Nah, dia hanya ada di permukaan. Maka nanti kalau permukaannya berongga bagaimana? Seperti kemarin, kalau permukaannya dia berongga begini, kemudian dia begini, maka permukaannya kan ada dua. Ya, di bagian sini misalnya plusnya di sini tetap ada di sini, tapi di sini juga akan ada di sini. Tapi tetap di permukaan saja. Di antaranya ini, di antara R1 dan R2, maka E-nya sama dengan, atau muatannya sama dengan 0. Ya, sehingga kalau misalnya kita lihat, ya kalau kita perhatikan, akan seperti ini teman-teman. Kalau kita berbicara tentang konduktor, kalau isolator sih sebenarnya ya tinggal di dalamnya seperti apa. Jadi kalau kita punya konduktor, begini, kemudian begini, konduktor ya. Nah, dia konduktor. Maka ketika dia konduktor, maka misalnya muatannya adalah tersebar secara merata di permukaan. Maka nanti ketika secara merata di permukaan, maka ada dua kemungkinan, maka di dalam dan di luar itu akan berbeda. Ya. Jadi biasanya ketika dia tersebar merata di permukaan, maka biasanya kalau konduktor itu bukan dV tapi dA sebenarnya. Karena dia menjadi luasan. Berbeda dengan kalau isolator. Kalau isolator kan dia akan menjadi di dalamnya. Ya. Jadi kalau misalnya di sini ada, misalnya sama seperti yang kemarin, misalnya di sini adalah dalam tanda petik misalnya adalah plus 3 Ki, maka yang di sini akan ada plus 2 Ki. Maka totalnya dQ totalnya sama dengan 5 Ki. Ya, karena sebagian akan sama-sama akan ada di permukaan. Sehingga pada daerah yang diarsir ini, yang diarsir ya, yang diarsir ini adalah dQ-nya sama dengan 0. Dia tidak ada muatannya di daerah itu. Yang ada hanya di permukaan dalam dan permukaan luar. Nah, kalau misalnya seperti ini, bagaimana mencari E-nya? Ya, ini begini misalnya, ini adalah jari-jarinya adalah R sama dengan A, yang di sini adalah R sama dengan B. Ya, itu R sama dengan A dan R sama dengan B. Sekarang bagaimana saya mendapatkan medannya, Pak? Saya mendapatkan medannya sama sebenarnya. Maka E dot dA, ini integral tertutup ya, ini akan sama dengan dq per epsilon 0. dq per epsilon 0. Jadi kalau kita perhatikan, kita lihat A, kemudian di sini ada C-nya di sini, misalnya C di luar. Ini RC ya. Atau mungkin di sini ada di dalamnya di sini. Titik D. Boleh kan? Maka di A bagaimana? Di B bagaimana? Di C bagaimana? Di D bagaimana? Atau di antara A dan B. Boleh kita mencari di antara A dan B. Berarti dia di antara keduanya.
Ya, kalau misalnya dia di antara A dan B, kalau jelas di D, jadi jelas kan? Maka saat yang pertama, misalnya R sama dengan A. R sama dengan A. Maka yang terjadi apa? E dot DA sama dengan DGA per epsilon 0. Ya, ketika di A ini ada nggak muatan yang dilingkupi? Tidak ada. Di permukaan kulitnya. Di permukaan kulitnya. Tepat di permukaan kulitnya. Kalau misalnya sedikit bergeser saja mungkin ada. Jadi kalau dari sini menjadi E, DA-nya adalah 4 pi RA kuadrat sama dengan DG-nya berapa? Ada nggak muatan yang dilingkupi di dalamnya? Tidak ada. Itu sama dengan E-nya sama dengan 0. Bisa menjadi demikian. Tetapi ketika kita mengasumsikan, ya, ketika kita mengasumsikan yang dilingkupi ya di tempatnya itu, maka ya sudah akan ketemu QA-nya. Q yang 2Q itu tergantung nanti konteks dari permasalahan yang diberikan. Tetapi ketika kita berbicara tentang di B, ya di B tepat di kulitnya ini, tepat di kulitnya. Jadi R sama dengan B, maka kita dapatkan E 4 pi RB kuadrat sama dengan tepat di sini kan. Kalau kita asumsikan bahwa ketika tepat di kulitnya itu kita tidak bisa melakukan identifikasi, maka yang ada itu adalah yang 2 ini. Maka di sini adalah 2Q per epsilon 0. Jadi yang dilingkupi oleh ini, oleh apa namanya lingkaran yang di luar ini, ya, yang ada di dalam dari lingkaran ini kan ini 2Q. Nah, hal yang sama harusnya ini yang kedua. Yang ketiga, hal yang sama harusnya ketika R itu di antara A dan B. Jadi A lebih kecil R lebih kecil B. Maka kalau di antaranya bagaimana? Di antaranya juga akan sama dengan ini. Hanya saja R-nya nanti akan berbeda R-nya. Ya, R-nya sesuai nanti di titik yang mana yang diinginkan. Misalnya di titik E misalnya sudah, maka ini dikatakan sebagai titik E, maka apa? E besar dikalikan dengan 4 pi R E kuadrat sama dengan yang dilingkupi ini apa? Adalah 2Q. 2Q per epsilon 0. Begitu juga nanti ketika dia di dalam, di R di D yang keempat, itu kan R sama dengan D. Maka kita akan dapatkan E dikali 4 pi R D kuadrat sama dengan, ada nggak yang dalamnya ini? 0. Ya, karena dia berongga. Yang di C juga sama. Kalau yang di C, ya di C, ya yang di C itu berarti apa? Di titik C R sama dengan C, maka kita dapatkan E dikalikan 4 pi RC kuadrat sama dengan berapa? Q-nya berapa? Ini dan ini. Q totalnya ini menjadi, DQ-nya menjadi berapa? Plus 5Q per epsilon 0. Jadi itu yang kita peroleh nanti. Ya, yang kita peroleh akan seperti itu. Kalau dia konduktor. Kalau nanti isolator bagaimana? Berbeda ketika isolator. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini juga sama nanti. Menunjukkan kulit bola non konduktor. Nah, berarti dia adalah isolator. Isolator diidentifikasi dengan adanya rho, ya. Muatan persatuan volume. Ya, di situ jari-jari A dan B ya sudah. Maka ketika kita mencari berapakah ya, carilah kuat medan listrik E sebagai fungsi jarak dari pusat kulit bola R dengan R dari 0 sampai dengan 30.
Ya, 0 sampai 30. 30 berarti kan ada di luar di sini nih. Nah, maka saya harus mencari dari ini kan di sini dalam bagaimana di dalam. Kemudian di antara ini bagaimana? Kemudian di sini seperti apa? Karena dia berupa isolator, maka yang bagaimana? Maka dia tersebar secara merata. Paling gampang begini. E.dA itu akan sama dengan dg per epsilon 0. Maka di sini akan menjadi berapa? Rho dv per epsilon 0. Nah, dv-nya ini yang tergantung pada apa? R-nya. Ya, R-nya. R-nya siapa? R yang diinginkan tadi. Paham, teman-teman? Jadi kita bisa membedakan antara yang konduktor dan isolator. Jadi kalau di isolator, kalau di isolator nanti di antara ininya itu ada. Jadi kalau misalnya kita buat grafiknya akan begini. Di dalam ini kan tidak ada. Ini kan? Ini A, ini B. Ya, maka nanti grafiknya akan bagaimana? Grafiknya akan seperti ini. Di dalam ini kan karena dirinya berlonggar kan 0. Dari A sampai B dia akan begini. Kemudian lebih dari B dia akan baru begini. Ya, artinya apa? Artinya dari A ke B itu tergantung pada jaraknya ini, R-nya ini. Kalau di luarnya tergantung pada jarak yang ada di luarnya. Nah, berbeda kalau misalnya kita punya yang konduktor. Ini isolator ya. Kalau kita punya konduktor begini. Kebanyakan ya bulannya satu. Oh, kebanyakan ya gambarnya. Sebentar. Ini saya hapus saja nantinya. Oh, kan begini. Ya, ketika dia kan seperti ini. Ini hampir sama nanti. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka nanti gambarnya akan berbeda. Jadi gambarnya akan menjadi seperti ini. Yang di sini tetap 0 karena tidak ada muatan di dalamnya. Nah, ini akan sama dengan 0. Di titik ini tetap masih 0, tapi dia akan ada di sini. Lebih dari ini kan akan seper R. Ya, seper R ya. Sebentar, ini ke sana. Kalau di sana sama seperti nanti akan begini. Ini muatannya hanya 2. Kalau di sini adalah 5. Total muatan, tapi kalau di sini hanya 2. Sebentar. Berarti ketika dari sini sampai sini, apa tadi? Yang antara ini dan ini, maka ini. Jadi ini kalau kita gabungkan, dia akan menjadi E sama dengan 2Q per 4Pi epsilon 0 RC kuadrat. Tetapi muatannya muatan dalam ya. Jadi dia muatan dalam. Jadi muatan dalam, ini adalah, kalau ini adalah, ketemu ini adalah menjadi Q2, ini Q1, ya. Maka yang di sini adalah akan seperti ini. Oh, bukan begitu. Sebentar. Gitu ya.
Oke, sebentar. Jadi gambarnya akan menjadi seperti ini. Maka dia akan seperti ini. Nah, dari sini dia akan begini. Tapi di sini nanti akan seperti ini. Yang di sini itu adalah bahwa E-nya ini adalah sama dengan E sama dengan Q1 per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Yang di sini E-nya sama dengan adalah Q1 plus Q2 per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Ya, karena yang di sini hanya Q1 ini saja, tapi kalau di luar maka Q1 dan Q2. Paham ya, teman-teman? Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk bola? Permisi Pak, izin bertanya. Iya, silahkan. Itu apakah Q1 selalu lebih kecil daripada Q2 ya Pak? Iya, biasanya begitu. Kalau tidak ada ketentuan, kecuali kalau nanti ada ketentuan seperti yang di sini, yang mana yang ini berbeda. Karena yang dalam itu harus menetralkan yang di dalamnya lagi. Ya, karena di dalamnya adalah plus 3Q, ketika kita punya 5Q, maka yang kulit dalamnya ini menjadi minus 3Q supaya nanti dia netral. Sisanya nanti akan berada di luar. Paham? Maksudnya? Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Ya. Tetapi kalau misalnya dia tidak ada keterangan seperti ini, karena itu nanti terdistribusi secara merata di permukaan ya, di permukaan bukan di dalam volume, maka kan luas permukaan luar kan lebih luas daripada permukaan dalam. Ya, biasanya demikian. Perso nggih? Iya Pak, matur suwun. Ya, yang lainnya monggo silakan. Ada pertanyaan? Jadi biar Perso nanti perbedaannya seperti apa. Nah, ini kalau bola. Bagaimana kalau dia berupa silinder? Seperti ini, berupa silinder. Maka ketika dia berupa silinder, berarti kita punya, kalau ini kita ambil dari potongan dari depan, dia akan ada ini, 1, 2, ini ya permukaan depannya. Maka di dalamnya adalah plus Q, di sini adalah plus Q. Plus Q, kemudian di kulit permukaan luarnya adalah minus 3Q. Nah, karena dia adalah, kalau kita perhatikan, muatan plus Q kolom, ya di dalam intinya itu, kemudian, sebentar, konduktor ini dikelilingi konduktor kulit silinder koaksial, yang panjangnya sama dengan konduktor yang pertama, sama-sama konduktor. Ya, sama-sama konduktor. Baik. Ya, jadi ini adalah yang menjadi catatan adalah konduktor. Kemudian adalah konduktor. Ketika konduktor, maka tentunya di dalam ini E sudah pasti sama dengan 0. Ya, ingat, konduktor, berarti E di dalamnya akan sama dengan 0. Perso ya, paham ya? Nah, karena ini plus Q di luar minus 3Q, maka ini adalah plus Q, maka di sini nanti akan min Q. Dan yang di permukaan ini akan min 2Q. Totalnya tetap min 3Q. Paham, Pirsa? Nah, dengan kondisi seperti itu, maka di titik ini E-nya juga akan sama dengan 0. Karena apa? Ketika dia di titik ini, maka dq-nya akan sama dengan 0. Karena ini didapatkan karena E.dA sama dengan dq apa? Plus Q ditambah dengan min Q per epsilon 0. Berarti dia E-nya adalah 0. Paham ya? Jadi di antara apa itu?
di antara jari-jari B dan C. Nah ini. E-nya sama dengan 0. E sama dengan 0. Nah. Oke, paham? Alasannya bagaimana? Alasannya di situ. Bahwa DQ-nya sama dengan 0. Nah, sekarang dari A ke B. Jadi kalau ini adalah A, ini B, ya di antaranya ini, maka di titik ini jelas DQ-nya sama dengan berapa? Plus Q. Ya, keluarnya kan begitu. Ya, pemahamannya demikian. Jadi kita juga harus melihat dari sisi apa? Logika. Jadi tidak hanya kita melihat dari sisi matematis, tetapi logikanya bagaimana? Logika itu nanti hubungannya dengan pemahaman soalnya. Soalnya dari mana? Apakah dia konduktor atau isolator? Jadi terkadang kita sebenarnya nggak perlu menghitung sampai detail banget, nggak perlu sebenarnya. Ya, pemahamannya adalah bahwa kalau konduktor, dia akan terdistribusi merata di permukaannya. Baik permukaan dalam dan permukaan luar. Kalau dia berongga. Kalau dia tidak berongga, maka dia akan terdistribusi di permukaan luar. Kalau isolator bagaimana? Kalau isolator akan terdistribusi secara merata di seluruh volumenya. Di seluruh volumenya. Ya, karena di sinilah kalimatnya adalah konduktor semuanya, ya sudah. Maka E di dalam ini, jadi E, kalau pertanyaan adalah E di R, ya ketika R lebih kecil daripada A. Maka di sini akan dapatkan bahwa dia adalah E sama dengan berapa? 0. Karena apa? Konduktor. Kalau isolator bagaimana? Ya kita harus hitung. Ya, jadi jenengan harus pahami dulu soalnya. Jangan sampai jenengan sudah terlalu ngitung, aduh, udah ngitungnya menghabiskan waktu, pusing dan sebagainya. Ternyata soalnya adalah konduktor. Wah, karena dia konduktor, maka ketika di dalamnya tidak ada muatannya. Maka E-nya sama dengan 0. Sudah selesai. Nah, sekarang tinggal A, antara A dan B. Ya, ketika di antara A dan B, berarti kan di sini. Ya, antara A dan B. Maka kita dapatkan ya, yang soal yang jawaban yang B ini maka adalah bahwa E dA sama dengan apa? DQ per epsilon 0. Nah, DA-nya bagaimana? Ya sudah, E-nya ini sama sekali 4 pi R kuadrat sama dengan DQ-nya berapa? Yang ada di dalam berapa? Hanya plus Q per epsilon 0 atau E-nya sama dengan ini adalah R-nya. Ya sudah, R-nya nanti yang dimaksud bagaimana? Misalnya saya katakan ini adalah titik P, ya sudah, maka di RP. Maka akan sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 RP kuadrat. Tergantung posisinya. Ya, sebagai fungsi RP-nya. Yang B bagaimana? Ya sudah, yang B sudah jelas kok. Nggak perlu ngitung toh, yang B. Karena dia konduktor. Itu berbeda kalau isolator loh teman-teman. Ya, kalau nanti yang luar itu kulit yang luar itu adalah isolator akan berbeda. Ya karena kalau dia isolator tidak sama dengan 0 di titik itu. Ya, tidak sama dengan 0. Paham sampai di sini teman-teman? Paham, Pak. Oh, ini yang A ya, bukan yang B ya. Ini yang A, mohon maaf, yang A. Aduh, sebentar. Ini A ya. Kalau yang B jelas ya, B-nya sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang gini, di antara B dan C, sudah kan jelas tadi kan sama dengan 0 ya, antara B dan C. Sekarang kalau lebih besar daripada C bagaimana? Nah, sekarang yang C di sini. Maka E dot DA-nya sama dengan DQ per
epsilon 0. Jadi DG ini adalah muatan yang ada di dalam DA. Yang ada di dalam DA-nya itu. Jadi kalau seperti ini, DA-nya apa? E kali 4 pi. Ini apa ini? Silinder loh ya, mohon maaf. Oh, mohon maaf, ini silinder ya. Silinder, mohon maaf. Bukan bola, silinder. Ayo, luasnya apa? Oh, ini bukan begini. Mohon maaf, ini keliru DA-nya. Karena silinder ya. Tetapi pada dasarnya sebenarnya sama saja. Ini silinder ini. Tadi nggak diingetin ya. Kalau dia silinder, yang di sini berarti luasnya apa? Selimutnya. Berarti selimutnya apa? DA-nya 2πr kali L kan? PRP dikalikan dengan L. Iya, begitu ya? Ya, jadi nanti saya punya selimutnya di sini. Nah, gitu kan ya? Kalau ini saya lepas, maka akan menjadi sebuah ini adalah 2πr, ini adalah L. Berarti luasnya akan sama seperti itu. Mohon maaf. Sehingga kita dapatkan nilainya bagaimana? Ya sudah. Berarti ini plus Q, ini adalah 2πrp yang diinginkan dikalikan dengan L epsilon 0. Ya. Nah, sehingga kalau yang di C bagaimana? Yang di C juga sama. Ini menjadi apa? 2πr ya. Anda kan misalnya L misalnya M ya. M misalnya dikalikan L sama dengan DG-nya berapa? DG-nya adalah di sini menjadi apa? Plus Q gini ditambah dengan minus 3 Q per epsilon 0. Maka I-nya sama dengan adalah ini menjadi minus 2Q per 2πrm dikalikan dengan L dikalikan dengan epsilon 0. Maka akan dapatkan nilai yang seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silahkan, kalau ada pertanyaan. Untuk yang soal A itu kan yang A, R di antara A dan B ya Pak? Betul. Itu antara A dan B itu berongga atau itu apa ya Pak? Kalau misalnya diasumsikan dia berongga, ya sudah, berarti dia DG yang ada di dalam. Yang ini kan, yang ini. Ya. Jadi dia ini. Berarti yang A itu jawabnya adalah yang ini. Ya. Jadi luas yang dilingkupi itu yang dengan jari-jari P-nya. P-nya kan di sini. Kita asumsikan P-nya. P-nya bisa tepat di A, bisa sampai antara A dan B ini. Tergantung nanti pada jarak berapa dari A itu kan begitu kan ya. Luasannya adalah 2πrp titik P ini dikalikan dengan L kan, dia akan membentuk suatu apa? Selimut dari silinder itu kan 2πr dikalikan dengan L. Iya, betul ya? Iya, Pak. Iya, paham ya, teman-teman? Nah, biasanya teman-teman itu bingungnya adalah antara DG dan DA-nya itu. Bahwa DG itu adalah muatan yang dilingkupi oleh A. Jadi A itu akan melingkupi berapa banyak muatan yang ada di dalamnya. Nah, sebagai contoh antara titik yang soal C itu lebih besar daripada C. Jadi ketika lebih besar daripada C, berarti kan dia ada di luar. Ketika dia ada di luar, maka seluruhnya akan dilingkupi kan, baik yang positif maupun yang negatif. Bisa dipahami, teman-teman? Kalau yang pertanyaan B itu yang antara B, RC itu bukannya melingkupi yang A juga ya Pak? Iya, melingkupi yang A.
Kan makanya Tapi kan, maksudnya kenapa E-nya sama dengan 0 ya, Pak? oke, yang A ini kan min Q. Yang A kan plus Q ya. Yang di sini kan plus Q. Di sini ya. Di dalam itu kan plus Q. Oke, saya kasih warna merah biar agak ini. Di dalam ini, yang dalam ini kan plus Q. Ya, betul? Iya, Pak. Nah, kemudian muatan yang konduktor luar itu kan minus 3Q. Karena dia konduktor, maka pada permukaan luar di dalam itu harus menetralkan yang ada di dalamnya. Maka nanti di sini itu juga ada plus Q, dan nanti di luar di sini ini juga ada plus min ya, minus Q ya. Maka itu sudah saya tuliskan sebenarnya. Ini minus. Nah, ini minus Q. Jadi dari 2Q ya, maaf. Jadi dari 3 ini, maka yang satu ini ada di dalam ini minus Q, yang sebagiannya ada di bagian luar. Yang dalam inilah untuk menetralkan yang minus plus Q ini, akan dinetralkan. Nah, sehingga kalau jenengan mencari di titik antara keduanya ini ada min Q, ini ada plus Q. Maka dq-nya berapa di sini? Maka di titik ini dq-nya akan sama dengan 0. Karena plus Q ditambah dengan minus Q. Ini maksud saya. Bisa difahami? Kalau R sama dengan B berarti juga 0 ya, Pak? R sama dengan B. R di titik B. Berarti di titik tepat di titik B. Nah, ketika tepat di titik B itu dia kan tepat ya. Ada yang menyatakan ketika tepat itu memungkinkan bahwa muatan konduktornya itu tidak dilingkupi, sehingga yang ada hanya punyanya A saja. Ya, sehingga tepat di titik itu, tepat di titiknya itu sebenarnya tidak dapat terhitung sebenarnya. Kalau tepat, makanya tidak pernah ada pertanyaan. Kalau Anda cari buku dimanapun, tepat di kulitnya itu nggak ada. Kalau nggak di dalam, di antaranya, dan di luar. Ya, karena ketika dia tepat di situ, maka luas DA-nya ya sama dengan itu. Maka ketika dia luasnya itu kan dia tidak di dalamnya. Kalau misalnya begini, jenengan punya sebuah ember diisi air. Disuruh mencari berapakah volumenya tepat ya. Apa namanya? Ya bakal ember atau apa ya? Apa nih? Kalimatnya gimana ya? Kalau tepat di kulitnya itu kan kita tidak bisa menghitung. Ya. Gimana kalimatnya atau fisiknya gimana ya? Sebentar, nanti saya coba. Tetapi secara logikanya, ketika dia tepat di situ, karena dia DA, ya DA itu kan yang dilingkupinya. Sementara DA-nya itulah tempat muatannya itu. Apakah muatan itu akan terlingkupi atau tidak? Kalau logikanya begitu. Maka sebenarnya kalau kita lihat dari gambar yang seperti ini, maka di titik tepat di sini itu sebenarnya tidak teridentifikasi. Jadi tepat di situ sebenarnya tidak ada. Jadi kalau gambarnya harusnya begini. Tepat putus begini. Harusnya begini. Nah, sama seperti ini misalnya. Di titik ini, itu termasuk di dalam atau di luarnya? Kan begitu. Apakah dia termasuk di dalam bola atau di luar bola kalau itu? Ayo, ada yang punya pendapat nggak? Atau jenengan punya bola? Ya, kulit bola itu termasuk di dalam bola atau di luar bola? Kulit bola. Nah, ini pertanyaan yang sedikit agak, tetapi karena kondisinya seperti itu, kalau misalnya jenengan cari di beberapa literatur pun tidak ada yang soal tepat di titik itu, nggak ada biasanya.
Nanti coba kita lihat bersama-sama, kita cari literatur-literatur yang lain. Pertanyaan sangat bagus. Monggo, ada lagi pertanyaan? Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, silakan. Itu berarti nggak mungkin yang Q di titik A sama B itu nggak mungkin sama ya muatannya. Pasti yang satu positif sama negatif gitu, Pak. Iya, betul. Oh, iya, makasih, Pak. Kalau misalnya sama-sama positif, dia juga akan terdistribusi, tapi distribusinya antara di dalam itu belum tentu minus sama-sama positif misalnya. Belum tentu di dalam itu plus Q, belum tentu. Karena dia akan kemungkinan besar dia akan di luar semuanya. Karena ketika dia plus sama-sama plus dia akan tolak menolak. Ya. Jadi kalau misalnya muatannya sama-sama positif, ini pertanyaan sangat bagus. Jadi misalnya begini. Ini di dalam, ini adalah isolator. Anggap aja isolator, karena isolator konduktor sebenarnya sama saja. Ini misalnya adalah plus Q misalnya. Kemudian dia dibungkus dengan konduktor juga. Ya, konduktor aja lah, konduktor. Kemudian ini konduktornya, ini konduktor berongga begini. Ini muatannya adalah plus 5Q. Kira-kira ketika seperti ini, distribusi muatan yang di kulit ini kira-kira bagaimana? Sama-sama plus? Maka di dalam ini, di bagian dalam ini tidak akan ada muatannya. Jadi di sini kita asumsikan bahwa di T ini maka Q akan sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia akan tolak menolak, maka dia akan punya kecenderungan dia akan terdistribusi di bagian luar saja. Tetapi ketika di sini adalah minus, jadi kalau misalnya begini, oke, di sini adalah minus Q, maka ketika di sini totalnya adalah plus 4Q misalnya, maka di sini akan ada plus Q di bagian ini, dan di bagian ini ada plus 3Q. Dia akan seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Dia akan seperti ini. Ya, bisa dipahami, teman-teman? Baik, Pak. Terima kasih. Yang lainnya bisa mengerti apa yang saya sampaikan? Jadi paham ya? Iya. Monggo, kalau ada mau pertanyaan silahkan. Nah, biasanya kalau dengan teliti dan jeli punya beberapa literatur atau contoh-contoh soal dari tahun ke tahun, biasanya ya seperti ini. Dari pemahaman itu mencoba untuk dari teman-teman dibuat pemahamannya. Jadi seperti ini misalnya. Ya. Ya, ada titik 1, 2, 3, 4. Jadi tidak ada yang tepat di garisnya, nggak ada. Tapi biasanya seperti ini akan muncul soal-soal seperti ini. Jadi pemahamannya. Jadi jenengan jangan terjebak dari soal, aduh soalnya susah rek. Pertanyaannya banyak begini. Ya, jadi jenengan harus itu. Oh, karena ada beberapa yang kita tidak perlu menghitung. Contohnya di sini, di titik mana? Ya, di tiga ini, di antara jari-jari ini dan antara jari-jari ini. Ya, karena apa? Pasti akan menetralkan antara yang dalam dengan yang di luar. Sudah pasti 0. Sudah. Kan nggak perlu menghitung. Nggak perlu susah payah menghitung ini nanti seperti apa DA-nya, nggak perlu. Kita lihat DG-nya. Kita lihat contohnya. Logikanya dari situ saja. Berapapun nanti jari-jarinya dan sebagainya, ya kalau di situ pasti E-nya sama dengan 0. Ya, di titik 2 itu Q-nya apa? Muatannya adalah muatannya dari isolatornya. Dan seterusnya. Jadi tidak perlu menghitung terkadang. Hanya bagaimana kita memahami persoalan yang diberikan dengan apa? Fisis yang ada. Ya. Nah, teoritis yang ada secara fisisnya bagaimana? Begitu. Oke, monggo silakan. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya,
Jadi hukum Gauss pada dasarnya demikian. Jadi salah satu metode untuk menentukan atau mengetahui besarnya E di suatu titik dari beberapa atau satu buah muatan baik terdistribusi secara merata, itu kalau dia berupa insulator, dan terdistribusi pada permukaannya kalau dia berupa konduktor. Oke, ada pertanyaan? Nah, biasanya juga muncul hal yang seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan, ayo. Silakan, ada pertanyaan? Jadi untuk bab 1 saya rasa cukup. Jadi isinya di sana adalah terkait dengan gaya kolom. Kemudian dari gaya kolom kita bisa menentukan medan E, ya, dari E, ya, karena F per G aksennya. Kemudian dari E itu kita bisa melihat muatannya berupa apa? Apakah muatannya berupa muatan titik, diskrit, atau muatan kontinu. Ya, kalau dia diskrit ya kita tinggal kita jumlahkan, tetapi tentunya di sana adalah fungsi vektor, ya, sebagai fungsi vektor. Kalau dia berupa kontinu, maka kita bisa menggunakan bahwa E sama dengan K dq per R 4 pi R kuadrat, begitu kan, yang kemarin kita juga sudah sampaikan. Baik itu berupa batang bermuatan, kemudian luasan bermuatan, maupun volume yang bermuatan. Nah, kemudian dari situ maka kita juga bisa menentukan besarnya medan listrik dengan menggunakan konsep hukum Gauss. Ya, di mana salah satunya hukum Gauss itu juga nanti kita juga bisa menentukan berapakah flux, ya, flux listrik yang masuk pada suatu luasan, di mana flux sama dengan E dot dA. Ya. Nah, ketika luasannya itu menyeluruh pada seluruh bidang, maka dia menjadi hukum Gauss E dot dA sama dengan dg per epsilon 0. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya, untuk bab 1. Nanti akan saya susulkan ini, saya tambahkan terkait dengan materinya. Mungkin menjadi 1 dari yang pertama sampai yang terakhir hari ini. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Pak, permisi, Pak. Iya, silahkan. Bisa ini nggak, Pak, dicontohin penyelesaian satu soal yang kemarin menggunakan integral tertutup itu, Pak? Integral tertutup yang mana? Yang materi sebelumnya, yang ya. Integral tertutup berarti tetap hukum kolom, ya. Bentar. Yang begini? Yang ini. Ada bisa dicontohkan satu penyelesaian soalnya. Oke, sebenarnya ini sudah contoh soal, Mas. Ini E dot dA-nya ini sebenarnya ini. Jadi ini sebenarnya adalah integral tertutup itu sama tadi E dot dA-nya ini. Jadi dA-nya ini bahwa dia menjadi suatu luasan yang tertutup. Tadi misalnya ketika kita punya bola, maka dA-nya itu adalah selimut bolanya. Ya, selimut bolanya berupa apa? 4 pi R kuadrat. Jadi dia akan ke segala arah itu akan sama. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini, ya seperti ini, maka dA-nya itu adalah kalau saya punya titik ini, maka dia keseluruhannya. Karena dia berupa titik, ya berupa titik, maka ketika jaraknya R, setiap R itu kalau berupa titik akan menjadi sebuah bola. Ya kan? Jadi kalau istilahnya menjadi bola konsentris namanya, atau bola sepusat. Kalau dia berupa silinder, maka menjadi silinder sepusat atau disebut sebagai silinder koaksial. Maka dA-nya itu adalah luasan yang dibentuk oleh titik yang akan kita tuju, yang akan kita maksud. Jadi kalau misalnya ini kan kebetulan ini adalah bola. Kalau dia silinder begini,
begini silinder, ya, begini, ya. Nah, kemudian ketika saya harus mencari flux yang sampai pada di titik ini, maka saya harus membuat luasan yang apa? Yang sama seperti silinder itu. Sama persis, tetapi jari-jarinya adalah ini. Maka ketika ini saya buat, maka saya harus menjadi seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai DA-nya. Jadi bisa diartikan sebagai integral tertutupnya dari situ. Ya. Jadi itu menjadi sebuah luasan tertutup yang nantinya akan menutupi dalam itu tadi dengan jarak yang sama. Jadi kalau saya punya sebuah titik, maka kalau jaraknya sama dengan 1R, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, tetapi ke segala arah, maka bentuk dari luasan yang dibentuk dari jari-jari 1 meter itu akan menjadi bola. Maka di sini menjadi 4πr kuadrat karena dia menjadi bola. Kalau di sini menjadi apa? Di sini luasannya DA-nya berarti apa? Ini akan sama dengan selimut apa? Silinder. Selimutnya apa? Luasannya ya luasannya ini. Ini kan menjadi apa ini? Akan menjadi apa? Panjangnya. Nah, panjangnya berupa apa? Keliling dari selimutnya tadi, silindernya tadi dikalikan dengan panjangnya. Demikian kira-kira penjelasannya. Jadi tertutup itu dari titik itu kembali lagi ke titik itu ke segala arah. Ya, ke segala arah. Dengan jarak yang sama. Itu nama artinya adalah integral tertutup. Sama seperti ini misalnya. Kalau kita punya ini juga sama ini tertutup ya. Jadi kalau misalnya kita punya sebentar. Jadi kalau saya punya gini, saya punya batang begini, ini kan tertutup akhirnya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya kita mencari E di titik ini, ya, maka kalau ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Maka yang dikatakan sebagai tertutup, integral tertutupnya, kali ini kan bukan integral luasan, tapi integral panjang kan? Ya, misalnya DL berarti kan harus dari A kembali lagi ke A. Ini akan sama dengan apa? Integral dari A menuju B, kemudian ditambah dengan integral dari B menuju ke C, ditambah dengan integral dari C menuju ke D, dan ditambah dengan integral dari D menuju ke A. Jadi itu istilah dari integral tertutup. Jadi harus membuat itu benar-benar tertutup kembali pada posisinya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, maka Anda akan dapatkan ini. Berarti ini titik ini. Maka di titik ini, maka kita katakan, oh ini adalah muatannya plus Q misalnya. Ini titik P, maka berapakah E di titik P? Gampangannya kalau E di titik P berapa itu? Logika saja, nggak perlu pakai ngitung. Kira-kira berapa E-nya? Ayo, jawabnya berapa? Kalau muatannya positif? Nggak perlu ngitung. Maka di dalam buku itu disebutkan, di dalam integral tertutup, maka apa? Medan listriknya akan sama dengan 0. Ada di makanya saya nggak tahu apakah teman-teman sudah punya bukunya atau belum, sudah baca bukunya atau belum, ya, sehingga nanti di situ ada keterangannya di dalam buku itu. Ya. Makna dari sebuah integral tertutup. Jadi mungkin di sini pun juga ada kayaknya, sebentar. Sebentar, integral tertutup. Nah, sepertinya ada kemarin.
Oh, di mana ya? Sepertinya kemarin ada, saya sempat baca kemarin. Sekilas atau di buku ya saya bacanya. Ini. Ya, jika muatan berada di luar permukaan tertutup, maka netonya akan sama dengan 0. Ya, netonya ini akan sama dengan 0. Yang diterima oleh ini. Tetapi ketika dia di dalam, muatannya itu di dalam, ya. Jadi muatannya di dalam, bukan dia dilingkupi oleh muatan. Itu berbeda. Ya, jadi kalau misalnya saya punya begini, kalau muatannya di dalam ini adalah Q, misalnya di situ, ya, maka apakah nanti E-nya sama dengan 0? Tidak. Ini ada, misalnya muatannya plus Q, maka ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ini ada yang ke sana kan? Sesuai dengan ini kan? Maka arahnya kan sama-sama keluar. Maka E-nya tidak sama dengan 0. Nah, tetapi ketika dia muatannya ada di luar ini, tapi muatannya ada di sini. Maka sebenarnya yang dianggap itu adalah sama dengan 0, yang dialami oleh integral tertutup itu akan sama dengan 0 begini. Ketika dia ada yang ke sini, seret, maka dia akan terus. Maka dia akan nanti yang ke sana. Jadi saya dapatkan bahwa di sini nanti ada yang masuk, ada yang keluar. Yang di sini pun juga demikian. Maka jumlah fluk yang dialami ini akan sama. Ya, ketika dia masuk dengan yang keluar sama. Ya, ini akan dinetralkan oleh ini. Jadi kalau kita menggunakan konsep dari apa? Yang kemarin, mana yang kemarin ya? Yang ini kan seperti ini. Ya, kalau muatannya itu ada di luar, maka kalau kita lihat dari sini, maka E-nya akan sama dengan 0. Karena apa? Fluknya akan sama dengan 0. Yang di sini adalah, sebentar, yang di sini, yang kalau Anda perhatikan di sini, ya, kalau Anda perhatikan di sini, maka E.dA. Ya, yang di sebelah sini E-nya ke kanan dan ke kanan semua. Ini ada E dot ya. Berarti di sini adalah J dot DA, arahnya juga J. J dot J sama dengan apa? Sama dengan adalah ketemunya adalah menjadi plus flux. Oh, flux ya, bukan plus ya. Flux ya, plus. Sementara yang di sebelah sini bagaimana? Di sini adalah DA-nya negatif karena arahnya ke kiri, E-nya ke kanan. Maka di sini menjadi E J dot DA minus J. Ini kalau saya dotkan, ketemunya adalah minus flux. Sehingga yang dialami oleh muatan ini, oleh luasan ini, fluxnya bagaimana? Yang satu minus, yang satunya plus. Kalau ini saya jumlahkan menjadi apa? 0. Maka itu yang dikatakan sebagai mirip dengan demikian, integral tertutup. Hampir sama. Kira-kira seperti itu implikasinya, Mas. Bisa difahami belum? Berarti kalau muatannya di dalam nggak ada yang masuk ya Pak itunya? Kalau muatannya di dalam, semua kan keluar berarti. Kecuali muatannya negatif. Ya, kalau muatan negatif kan berarti arahnya menuju ke muatan itu. Semuanya ke sana. Paham ya? Jadi kalau ini, Pak, ini bagaimana kalau muatan negatif? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Jadi kalau saya punya begini, yang sama begini, tapi di sini ada muatan negatif. Nah, maka saya akan dapatkan dengan muatan yang seperti ini, saya akan dapatkan gambarnya demikian. Maka dari sini akan ke sana. Nah, kan begini. Betul kan? DA-nya ini kan DA-nya ke sana. Yang ini kan DA-nya tetap akan ke sana. Kalau Anda perhatikan, di sini akan tetap apa? Minus flux.
Yang di sini akan plus flux. Kalau ini saya tambahkan akan sama dengan 0. Tetap seperti itu. Kalau muatannya berada di luar. Monggo, ada lagi pertanyaan? Sudah terjawab? Sudah, Pak. Oke. Jadi nanti kita lihat dari konteks dari permasalahan ya, atau soal yang diberikan ya. Jangan belum jaringan sudah paranoid untuk melihat, waduh ini soalnya begini. Tapi pahami dulu maksudnya seperti apa. Jadi kalau kita punya soal yang mana tadi? Jadi kalau ini sih sama saja ini. Apa yang terjadi jika kita menambahkan muatan di dalam konduktor berongga? Ya, kita tinggal kita masukkan muatannya berupa muatan apa? Muatan positif atau muatan negatif. Kalau muatan positif seperti ini, maka ya dia akan ke sana. Nah, ada yang ke sana. Ada yang ke sana. Medan E tidak 0 di rongga, tetapi 0 di dalam konduktor. Ini pertanyaan pilihan ini. Ini pilihan saja ini. Jawabannya yang mana kira-kira kalau seperti ini? Jawabnya adalah kalau misalnya adalah yang ini. Karena ini tidak ada keterangan apa-apa. Ya, konduktor begitu saja tapi muatannya kan tidak ada. Kalau di dalam konduktor bagaimana? Bisa jadi ketika di dalam konduktor ini 0 juga ini karena ini ada yang masuk, ini ada yang keluar, maka dia akan 0. Di dalam konduktor. Ya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian jadi seperti ini nanti jangan bisa lihat. Ini. Jadi kalau ada soal yang seperti ini ya jangan waduh ini seperti ini. Ya sudah, kita pahami aja dulu arah pertanyaannya di mana. Jadi ada kalanya soal itu tidak perlu kita jawab, tidak perlu kita hitung. Tapi kita pahami aja dulu. Oh, begini, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Sudah berapa waktu? Masih ada sekitar 20 menit. Saya minta tolong untuk ini dikerjakan. Saya punya satu soal, silakan untuk dikerjakan. Ya. Silinder begini. Oke. Ya. Oke. Kemudian di dalamnya inilah konduktor. Ya. Konduktor. Kemudian di luarnya ini adalah isolator. Nah, ya isolator. Kemudian kita asumsikan isolator dengan rapat muatannya adalah rho. Jadi kalau saya buat dari samping begini, kita potong begini. Ini adalah jari-jarinya adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Tetapi di dalamnya adalah konduktor, di luarnya adalah isolator. Dengan R, ketentuannya adalah ya di dalamnya ini saya kasih muatan adalah plus 2Q, yang di luar ini adalah plus minus ya. Oke. Sebentar.
Di luar ini adalah minus 5G. Ya, pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi. Berapakah E di sini? Titik 1 di dalam, balik ya, ini titik 2 aja ini. Titik 2, ini titik 1 di dalam, kemudian di titik 3-nya ada di sini, dan titik 4-nya adalah di luar. Berapakah E di titik 1, E di titik 2, E di titik 3, E di titik 4. Oke, silahkan dikerjakan. Saya tunggu sampai jam berapa? Saya kasih waktu. Masih ada 15 menit ya. 15 menit. Silakan. Sebentar, yang ini saya save dulu, saya kirim ke jenengan. Jadi ini monggo dikerjakan. File PDF saya sudah kirim ke grup. Kalau misalnya mau dibuka-buka untuk mencari atau mengerjakannya. Silakan, saya tunggu sampai nanti upload di Classroom. Oke, baik. Mungkin untuk kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas diskusinya, atas pertanyaan dan masukannya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bisa membawa pemahaman yang lebih kepada kita, sehingga kita bisa tahu terkait dengan beberapa fungsi fisik yang ada, dan semoga kita juga selalu diberi kesehatan. Nanti saya tunggu di Classroom sampai 12.45. Ya, oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. ya. Terima kasih, Pak.